Aku tidak datang kepadamu untuk menyuruhmu bersyukur. Aku tidak punya hak itu. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu tanggung saat ini. Aku tidak tahu seberapa berat beban yang kamu pikul, seberapa sunyi malam-malam yang kamu lewati, atau seberapa sering kamu menangis diam-diam di balik senyummu. Aku tidak tahu apa yang hilang darimu, orang yang kamu cintai, pekerjaan yang kau andalkan, semangat yang dulu menghidupimu, atau mungkin harapan yang perlahan mati. Aku tidak tahu seberapa keras dunia telah menghantammu, dan aku tak ingin berpura-pura memahaminya. Tapi izinkan aku memintamu satu hal, bukan untuk menghapus air matamu, bukan untuk berpura-pura kuat, dan bukan pula untuk membohongi diri dengan kata-kata motivasi yang manis di permukaan, namun hampa di dalam. Aku hanya ingin kamu dengarkan satu permintaanku. Nanti malam sebelum kamu tidur, entah dalam posisi duduk di tepi ranjang, atau terbaring di atas kasur yang dingin dan sepi, cobalah pejamkan mata sejenak. Tarik nafas perlahan, dalam-dalam, lalu keluarkan perlahan. Jangan pikirkan apapun. Jangan pikirkan tagihan bulan ini. Jangan pikirkan janji yang dilanggar. Jangan pikirkan kata-kata yang menyakitimu. Jangan pikirkan kehilangan. Jangan pikirkan apa yang belum tercapai. Jangan pikirkan luka itu. Jangan pikirkan siapapun. Hanya rasakan satu hal, nafasmu. Tarik pelan. Rasakan udara itu mengisi rongga dadamu. Rasakan bagaimana tubuhmu meresponsnya. Lalu hembuskan perlahan. Ulangi sekali lagi. Dan sekali lagi. Sampai kamu sadar bahwa kamu masih hidup. Apa kamu bisa merasakannya? Bahwa di balik semua luka, di balik semua amarah, di balik semua kegagalan masih ada sesuatu yang nyata. Nafasmu sendiri. Kita sering melupakan hal itu. Kita sibuk mengejar segalanya. Cinta, karier, pencapaian, pengakuan, kekayaan, validasi. Kita kejar semuanya sampai lupa bahwa kita sudah punya satu hal yang paling mendasar untuk bertahan di dunia ini. Kemampuan untuk bernafas. Kita selalu ingin lebih tenang, lebih mapan, lebih dicintai, lebih dihormati. Tapi kita lupa bahwa kita sudah punya segalanya saat kita masih bisa duduk diam dan menarik nafas dengan bebas. Bernafas bukan sekadar aktivitas biologis. Ia adalah pengingat bahwa kita masih punya kesempatan, bahwa kita masih diberi waktu, bahwa belum semuanya selesai. Dan kalau kamu benar-benar bisa merasakan kenikmatan dari satu tarikan nafas yang penuh kesadaran, masihkah kamu ingin mengeluh? Tidak mudah memang. Rasa sakit tidak hilang hanya karena kita menarik nafas. Luka tidak sembuh hanya karena kita menyadarinya. Tapi dengan satu tarikan nafas yang utuh, kita diberi kekuatan untuk bertahan 1 detik lagi. Lalu 1 menit, lalu 1 hari, dan mungkin 1 kehidupan baru. Kita sering mengukur hidup dengan standar yang rumit. Berapa banyak uang yang kita punya, seberapa besar rumah kita, seberapa sering kita tertawa, seberapa banyak orang yang mencintai kita. Tapi bagaimana jika kita belajar mengukurnya dari satu hal sederhana? Masihkah aku bisa bernafas hari ini? Karena selama kita masih bisa, itu artinya kita belum kalah. Itu artinya kita masih punya sesuatu yang bisa disyukuri, meski semua terasa gelap. Kamu tahu Gajah Mada? Kita sering mengingatnya sebagai tokoh besar dalam sejarah pemersatu Nusantara. Tapi jarang yang tahu bahwa masa kecilnya adalah masa penuh keterbatasan. Ia hanya seorang budak, seorang penggembala kambing, tidak ada emas, tidak ada istana, tidak ada mimpi besar. Hanya kaki telanjang dan ladang luas tempat ia menggiring ternaknya. Tapi satu hal yang ia punya dan tidak pernah ia lupakan adalah kenikmatan bernafas. Ia tidak punya guru filsafat, tidak punya mentor sukses, tidak punya fasilitas. Tapi ia punya satu kesadaran sederhana, bahwa setiap hari yang diberikan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Ia tidak membenci tanah tempat ia berjalan. Ia tidak mengeluhkan panasnya matahari. Ia tidak mencaci kambing-kambing yang harus ia urus. Ia hanya bernafas dan melangkah, hari demi hari. Dan hari itu menjadi tahun. Tahun itu menjadi sejarah. Apakah kamu pikir semua itu kebetulan? Tidak. Semua dimulai dari satu titik sederhana. Kesadaran bahwa hidup meski sederhana berharga. Hari ini kamu mungkin bukan siapa-siapa. Kamu mungkin sedang berada di titik paling rendah.
Mungkin kamu sedang merasa tidak berguna, tidak dicintai, tidak punya masa depan, tapi kamu masih bisa bernafas. Dan dari sana kamu bisa memulai lagi. Bukan dengan tergesa-gesa, bukan dengan menyamar jadi orang kuat, tapi dengan pelan-pelan, satu hari, satu langkah, satu tarikan nafas pada satu waktu. Dunia tidak perlu tahu seberapa besar rasa sakitmu. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Yang perlu kamu lakukan hanyalah bertahan satu hari lagi. Dan di hari itu, cobalah untuk kembali menyadari, aku masih di sini, dan aku masih bisa bernafas. Mungkin hari ini tidak mudah, mungkin besok pun belum akan lebih baik, tapi bukankah semua hal besar dalam hidup selalu dimulai dari hal kecil, dan tidak ada yang lebih kecil namun lebih bermakna selain nafas yang kau sadari? Saat kamu merasa semua pintu tertutup, saat kamu merasa semua harapan padam, ingatlah ini. Kamu masih bernafas, dan itu berarti Tuhan belum selesai denganmu.